hayya bina nabda ad-dirasa fi hadhil yawm bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib syaqra'u kashful qudur. Saya bacakan absen. Idza unadi ismakum fa irfa' yadak thumma aqul hadir. Kalau saya panggil namanya, kalian jawab angkat tangan kemudian jawab hadir gitu ya. Kelas 11, kelas 10. Hadir. Ya. Alfina Fatimah Zahra. Mari, Marito. Amega Putri Bina Fasa. Azka Rashidatur Rahma. Hadir. Davis Arlean. Hadir. Dinda Nur Aziza. Hadir. Evita Aqidatul Aminiyah. Farih Alfi Yuwani. Isna Ainun Mahya. Hadir. Karina Nadila Sari. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi hadil fursah sa nastamir ad-dirasa fi hadil yaum. Baik awalan hayya bina nabda ad-dirasa fi hadil yaum bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, fil usbu'il qadim fadarasna 'anil mandah maharatul qiraah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita membahas materi tentang maharah qiraah, keterampilan membaca, dan minggu kemarin sudah kita pelajari tentang al-usrah wal bait. Al-usrah wal bait ya, materi qiraah tentang al-usrah wal bait. Ya. Pada hari ini akan kita lanjutkan pembelajaran terkait dengan al-qawaid dengan judul ad-dhamir al-munfasil wal muttasil. Iftahu kutubakum, dilihat bukunya, bisa dilihat pada halaman as-safha talata wa ishruna, halaman 23. Bisa dilihat di papan tulis juga. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas qawaid atau ad-dhamir al-munfasil wal muttasil. Kenapa kita harus mempelajari paham tentang dhamir ini? Ma makna dhamir? Kata ganti, kata ganti. Ad-dhamir yakni kata ganti. Kita harus paham kata ganti yang akan kita gunakan dalam berbicara. Dia laki-laki pakai gua, dia perempuan pakai dia, dan seterusnya. Nah, itu kita dalam mempelajari bahasa Arab harus mengetahui dhamir-dhamir tersebut. Kenapa? Kalau kita berbicara kemudian salah dhamir, itu bisa jadi salah arti. Yang kita maksud dia perempuan, tapi ternyata kita ngomongnya dia laki-laki, gua, padahal dia seharusnya ya. Maka kita harus mempelajari materi ini biar untuk menggunakan kata ganti tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan kata ganti tersebut ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran qawaid ini peserta didik mampu memahami kaidah dhamir munfasil dan muttasil dengan baik. Nanti ada perbedaan, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Yang kedua, melalui pembelajaran al-qawaid peserta didik mampu menerapkan kaidah dhamir munfasil dan muttasil pada suatu kalimat dengan benar. Nanti akan kita masukkan ke dalam suatu kalimat yang jelas dhamir dengan kalimat nanti akan ada perubahan menyesuaikan dengan dhamir yang masuk. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, pertama, dhamir atau kata ganti adalah kata ganti orang atau benda. Artinya nama benda atau orang dapat digantikan dengan kata ini, baik benda atau orangnya itu ada dan tidak ada. Jadi nanti ada dhamir kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal saya, kamu, dia, kalian, kita, dan kami. Dalam bahasa Inggris I, you, he, she,
they, we, it. Sedang dalam bahasa Arab kita mengenal ada 14 domir. Nah, pada minggu kemarin sudah pernah kita singgung juga 14 domir tersebut. Coba dibaca bersama-sama. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, antum. Ada berapa itu? 14. Ya, huwa, huma, hum terusnya jumlahnya ada 14. Dalam bahasa Arab lebih banyak stratanya. Selain itu bahasa Arab mengenal jumlah 1, 2 dan jamak. Jadi ada kategori mufrad, musanna dan jamak. Ada 3 kategori mufrad, musanna, jamak. Kalau dalam bahasa Inggris itu cuma ada 2, singular sama plural. Ya, ada 2 mufrad dan jamak kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Arab ada 3. Sedang dalam bahasa Indonesia dan Inggris hanya ada contoh. Nah ini tadi huwa dia laki-laki 1, huma dia laki-laki 2, hum dia laki-laki 3, seterusnya atau banyak ya kalian. Oh mereka, hum itu artinya apa? Mereka. Dia, huma, hunna sama artinya dia tapi perempuan. Nah itu juga ada 3 kategori mufrad, musanna dan jamak. Dia perempuan 1, huma dia perempuan 2, hunna dia perempuan banyak. Banyak itu mulai 3 seterusnya. Kita lanjutkan. Domir dibagi menjadi 3. Domir munfasil, domir yang terpisah. Munfasil, fasola yafsilu itu dari kata terpisah. Ya, munfasil berarti domir yang terpisah. Yang kedua domir muttasil, domir yang bersambung dengan kata yang lainnya. Jadi satu. Domir mustatir, domir yang tersembunyi. Mustatir itu artinya tersembunyi. Jadi tidak dalam kata itu tidak muncul domirnya, tapi di dalamnya ada tersimpan domir. Ya, seperti itu. Itu adalah domir mustatir. Contoh domir munfasil atau domir yang berpisah dengan kata bendanya. Maksudnya ia tidak menyatu atau bergandeng dengan kata benda lainnya. Dalam bahasa Indonesia kita dapat menyebutnya sebagai subjek atau diletakkan sebelum kata benda. Misalnya saya Aisyah. Kata saya merupakan adalah domir ya. Kemudian contoh dalam bahasa Arab ana Muhammadun, atau kalau saya ana adibun. Ana ya, kata ganti orang yang pertama ana Muhammadun. Huwa ustadun. Tidak boleh kita pakai dia ustadun. Kenapa? Karena ustad itu laki-laki, maka pakai huwa. Kalau ustadatun, maka kita ganti isim domirnya menjadi dia ustadatun. Baik itu? Alhamdulillah. Nastamir. Penggunaan domir munfasil ya. Jumlah 3 atau lebih, jumlah 2 orang, jumlah 1 orang. Nah, di situ sudah dikelompokkan. Jumlah 1 orang ini adalah huwa, dia, anta, anti, ana, dan jumlah 2 orang. Huma, ini huma 2 orang laki-laki, huma 2 orang perempuan, antuma 2 orang kalian berdua laki-laki 2, antuma kalian berdua perempuan ya. Kemudian jumlah 3 atau lebih, hum, hunna, antum dan antunna. Nah ini jumlah yang jamak. Ini jamak, ini yang musanna, ini yang mufrad. Ya, artinya dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki. Jadi semuanya ini artinya dia laki-laki. Dia laki-laki 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia, huma, hunna, dia perempuan dan seterusnya. Ini sudah kita klasifikasikan di dalam kelompok-kelompok jumlah 1 orang, 2 orang dan 3 orang. Mufrad, musanna dan jamak. Nastamir cuma rumus penggunaannya. Domir dimasukkan ke dalam isim. Contoh yang pertama, al-misal dia Aisyatun, dia Aisyah. Harus pakai dia, nggak boleh pakai hunna. Kalau pakai hunna berarti
banyak orang, padahal yang disebutkan isimnya itu cuma satu. Siapa? Aisyah. Karena satu orang maka pakai dia. Kita baca. Dia Aisyatun. Dia Aisyatun. Dia Aisyah. Dia Aisyah. Hal anta ustadun? Hal anta ustadun? Naam, ana ustad. Naam, ana ustad. Nah, tapi kalau dalam membaca gini kita matikan akhirnya. Hal anta ustad? Hal anta ustad? Naam, ana ustad. Naam, ana ustad. Menanyakan kata ganda orang kedua pakai anta. Satu orang laki-laki. Kemudian ana, kata ganda orang pertama, saya. Apakah kamu guru? Ya, saya guru. Hum muslimuna. Ayo. Hum muslimuna. Hum kata ganti orang ketiga. Artinya mereka. Dia laki-laki banyak atau mereka. Mereka adalah orang-orang Islam. Dibaca. Mereka adalah orang-orang Islam. Nahnu mu'minuna. Nahnu mu'minuna. Apa makna nahnu? Kami atau kita. Kami adalah orang-orang beriman. Kami adalah orang beriman. Huma Ahmad wa Umar. Dibaca. Huma Ahmad wa Umar. Dia adalah Ahmad dan Umar. Dia laki-laki dua adalah Ahmad dan Umar. Terakhir, anta Muhammadun. Anta Muhammad. Penggunaan domir muttasil. Penggunaan domir muttasil atau domir yang bersambung. Lihat di sini, huwa. Nah, huwa ini kalau sendirian. Kalau disambung menjadi hu. Ini yang satu orang. Kalau dua orang, huma. Seperti ini tulisannya. Yang banyak hum. Nah, seperti ini ketika disambung atau muttasil disambung. Ya, semuanya bisa dilihat contoh-contoh di sini. Untuk anda ini berubahnya menjadi ya. Jadi ya sukun. Ini namanya dhamir mutakallim atau ya dhamir mutakallim ana. Nah, seperti ini perubahan ketika disambung dengan kata, pada perubahan disambung di akhir ya. Rumus penggunaan isim dan dhamir. Nah, ketika disambung seperti ini, ismuha Aisyah. Nah, seperti ini. Kita baca bersama. Ismuha Aisyah. Ismuha Aisyah. Hal hadza kitab. Hal hadza kitabu. Na'am, hadza kitabi. Naam, hadza kitabi. Masjidun. Masjidun. Hum kabirun. Hum kabirun. Nahnu talamin. Nahnu talami. Fasluna wasi'un. Fasluna. Kita lanjutkan. Nah, terakhir sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk penjelasan kali ini sudah bisa merubah kalimat-kalimat isim menjadi domir. Domir yang masuk kemudian disesuaikan dengan isimnya bisa ya merubah. Alhamdulillah sudah kita bahas materi tentang al-qawaid, al-dhamir, al-munfasil wal muttasil. Ya, coba kira-kira ada pertanyaan? Mafi, ala idakum soal? Mafi soal? Tidak ada pertanyaan. Ya, udah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita latihan mengerjakan soal. Di sini sudah saya siapkan LKPD-nya, LKPD lembar kerja beserta didik. Nanti kita bentuk kelompok-kelompok menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok seperti kemarin, seperti kelompok yang kemarin sudah kita bentuk. Kemudian tiap kelompok nanti mengerjakan LKPD yang saya bagikan ini. Nanti didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kemudian hasil diskusinya nanti dipresentasikan ke depan. Ya, sekarang silahkan membentuk kelompoknya.
Ya. Saya jelaskan untuk tugasnya. Tugasnya itu dari lembaran LKPD yang saya pegang. Yang pertama, sampean isi kota-kota yang ada di situ sesuai dengan domir yang ada di sebelah kanan. Nah, di situ kan sudah ada domir-domirnya di atasnya itu. Kemudian ada contoh kata yang ada satu kata dalam tiap tabel. Nah, itu sampai sesuaikan sesuai dengan domir. Misalnya domir ana. Domir ana kalimatnya ya terusu. Kalau ana menjadi ada rusu. Huma yang muannas menjadi tad rusani dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang ba istabdil ad-dhamir al-ati bil dhamair al-mu'addah ma'a taghyiri ma yalzam. Rubahlah domir-domir berikut, kemudian sesuaikan dengan kalimatnya. Jadi kalimat yang ada di situ kamu sesuaikan sesuai dengan domir yang ada di sebelah kanan. Misalnya nomor 1, ana usyahidu televisiun ma'a akhi qalilan tsumma ana mubakkiran. Satu kalimat itu domir ana kamu ganti dengan domir anta. Ya, di bawahnya itu ada domir anta, dia, anti dan antuma. Jadi domir ana diganti dengan domir-domir itu, kemudian kalimat-kalimat setelahnya disesuaikan. Ya, ada yang berubah, ada yang tidak sesuai dengan domir yang masuk. Ya, jelas? Fahim? Ya, anti tadarusina. Ada kesulitan? Apa ada kemudahan? Alhamdulillah. Baik, al-an nastamir ila taqaddam ilal amam. Perwakilan tiap kelompok satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari tiga takro'u angguma takro'ani kuma mujawan takro'ani kuma mu'anas takro'ani takro'ani. Iya, kelas. Nah, syukran. Sampai dari program Idris. Perwakilan satu orang maju ke depan. Saya akan membacakan jawaban hasil diskusi dari kelompok 2 nomor 2. Nomor 1. Ana adrusu, anta tadrusu, anti tadrusina, huwa yadrusu, hiya tadrusu, antuma tadrusani, huma mudzakkar yadrusani, huma muannas tadrusani. Nah,
Alas? Syukran. Sudah dipresentasikan semua hasil diskusinya. Sekarang dikumpulkan hasil pekerjaannya ke depan. Semuanya dikumpulkan ke depan semuanya. Hadal yaum qad intahaina ad-daras thumma akhiran kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Kira-kira dari kalian ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan kita hari ini kira-kira apa? Siapa ada yang bisa menyimpulkan angkat tangan? Saya, Pak. Ya, tafadhol, Fari. Kesimpulan dari pelajaran bahasa Arab hari ini, dalam mempelajari bahasa Arab kita harus mengerti dulu domir atau kata ganti supaya bisa berbicara bahasa Arab yang baik dan benar, dan bisa mengerti juga nanti sesuai dengan artinya. Nah, saya syukur. Ya, itulah kesimpulan yang bisa diambil dari salah satu dari kalian, dari teman sampean. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini, terutama dalam mempelajari bahasa Arab pada materi domir ini atau kata ganti orang, itu kita harus bisa menguasainya agar ketika kita ngomong pada satu orang, dua orang atau banyak orang itu bisa kita gunakan domir-domir tersebut sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, seperti itu ya. Baik, syukran kehadiran ala imamikum. Pada pembelajaran minggu depan akan kita bahas materi tentang maharatul kitabah. Maharatul kitabah yaitu keterampilan menulis. Jadi pertemuan yang akan datang akan kita belajar bagaimana kita bisa menulis bahasa Arab dengan baik. Ya, seperti itu ya. Akhiran, hayya bina naftatin ad-dirasa fi hadhil yaum bi qiraatil hamdalah. Syukran katsiran ala imamikum al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.